Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, cintai sayangi karena Allah, rahimakumullah. Mari tabarukan wa ta'ziman kepada baginda Rasulullah. Sebelum kita mengaji lebih jauh, kita awali dengan membaca doa yang beliau ajarkan. Mohon maaf, ikuti dengan yang Al-Fakir bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama al malaikati al-muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni binuril fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahmi waftahli abwaba rahmatika wa anshur alayya hikmataka ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa minannihil ghamirah wa ayadihil mutakafirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi al-anzul az-zahirah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Tawrah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ati babal jannati yaumal qiyamah fa astaftihu fayaqulul
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para alimil ulama, para masyayikh, para guru, para sepuh, para bini sepuh yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan selaku Ketua DKM Masjid Al-Ittihad, yang sama-sama kita hormati Gurunda Kiai Haji Rahmat SPDI beserta jajaran kepengurusan dari Masjid Al-Ittihad tanpa terkecuali. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Masduro Esos yang baru saja menyampaikan kalimat sambutan dan arahan di hadapan kita bersama selaku Bapak Lurah Kelurahan Pekansari. Yang sama-sama kita hormati Bapak Agus Salim SC, anggota DPRD, dan juga yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan Bapak Jarod Adil Rohanti SC. Kita doakan. Tadi sebelahnya dipesan, saya bilang sebelum antum pesan, aneh udah di hati. Gimana? Ke Suradet naik berarti. Doain ke depan, Jarod Adil jadi bupati. Tahu, ya. Tapi insya Allah bupati jelas. Ada roti, ada batagor. Bapak Bupati Bogor. Para tamu undangan, para guru, walaupun tidak kesebut namanya satu persatu. Ini kertas yang diberikan ke saya ada 4 lembar. Isinya full. Saya lihat sudah jam 10 lewat. Kalau saya bagiin semua, nanti jamaah yang kecewa. Kenapa? Di hati akan berkata, kebayoran lama minum teh hangat. Nyebutin nama aja lama banget. Makanya minta maaf di awal sekiranya nggak kesebut untuk para guru-guru kita, karena tadi pesan kepada DKM, sehebat apapun ilmu kita nggak ada apa-apanya kalau nggak ada akhlaknya. Makanya salam takdim dari Al-Fakir untuk para guru dan tercinta, untuk aparatur pemerintahan sipil maupun militernya, walaupun dia tersebut namanya satu persatu, namun doa terindah malam ini lewat pantun saya dari Keramat ke Pasar Baru berbekal bakwan dan markisa. Kita doakan selamat buat para guru. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Cocok? 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 Cok? Dari cok galaga cok? Kurang semangat cocok ya. Cocok? Cocok? Cok? Dari cok galaga cok? Biar lebih cocok lagi, saya lihat di hadapan para tamu undangan yang mulia, jujur itu pisang masih pada utuh, anggurnya masih dianggurin. Mungkin panitia baru tiba ngarok tapi lupa menawarkan, biar saya yang mewakilkannya. Yuk jangan ragu-ragu, apalagi malam-malam gak ada istilah puasa. Romah iramah orangnya ramah. Anissa Bahar naik sepeda sambil dengar seceramah, mangga di dahar yang ada. Nah, kalau saya yang di depan air putih doang, kan gak mungkin ceramah sambil makan. Tapi insya Allah saya pamitan, ntar panitia punya pengertian. Jangan malu-maluin Jarod Adil calon bupati kita. Iya, tapi langgar sekaligus. Tenang guru, ada tikus pada beranak, boleh dibungkus buat anak. Jadi kira-kira saya ngomong begini panitia dengar apa enggak ini? Alhamdulillah, maafin, jangan dipikirin, yang penting diusahakan. Siap kita ngaji ya? Ya Allah, kepada para guru-guru tercinta, Al-Fakir sebelumnya minta maaf. Nyebut sewu hampura, bukan maksud menggurui, tapi ini amanah yang dititipkan kepada Al-Fakir, harus Al-Fakir jalani. Yang mungkin sekedar meminjam bahasa orang bijak, ya sekedar malam ini ma taqarrara akhlak wa ma tadoha ajra. Semoga sesuatu yang diulang-ulang akan tambah lebih manis, sesuatu yang sudah jelas lebih diperjelas lagi, maka tambah paham dan mantaplah terhadap sesuatu yang kita sudah pahami. Siap kita ngaji ya?
Kalau tadi kita dengar pantun ikan pada malu-maluan, saya lengkapi malam ini. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan loha. Sepat, cepat, bagus, nggak berkelek-kelek karena jamaah udah pada nggak tahan. Mulai ya, oke, oke. Ada oke ketimpuk batu. Oke lah kalau berburu. Ya, di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar ya, ini kepada santri sekedar memberikan motivasi biar makin semangat. Kemarin malam saya jujur baru sampai karena alhamdulillah dari tanggal 19 September rute pertama ke Mesir, dari Mesir lanjut ke Palestina, lanjut lagi ke Jordan, dan alhamdulillah semuanya Allah berikan kemudahan keselamatan sampai malam ini bisa ke sini. Nah, di Mesir itu kebetulan memang anak Al-Fakir masih ngaji di sana ya, dari tingkat ya, alia loh. Karena dulu SMP kelas 2 alhamdulillah udah selesai 30 juz, lulus SMP lanjut ke sana. Jadi masih panjang. Nah, kemarin begitu masuk ke wilayah Al-Jan ya, kampus tertua sedunia Al-Azhar Al-Qahirah. Itu menarik. Ini perihal dengan rujukan yang saya menjadikan rujukan malam ini buat kita ngaji. Tentunya yang dikaji tentang perihal kemuliaan Nabi besar kita Muhammad SAW. Dari perpustakaan yang begitu besar, di pojokan ada 2 jilid kitab. Saya tertarik bukan dari isi kitabnya, karena di rumah juga saya punya hampir beberapa jilid. Iya di situ. Baik yang di pesantren maupun di rumah, karena termasuk saya bantunya zaman. Yang saya jadi tertarik di Mesir melihatnya, begitu saya baca mu'alifnya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, tambah lagi Al-Banten ya. Setahu saya keliling-keliling Mesir nggak ada di sana kampung Al-Jawi atau Al-Banten. Yang ada itu hanya di Indonesia, karena ulama-ulama kita yang pada belajar di Mekah khususnya begitu menjadi ulama-ulama kenamaan, termasuk saya ceritakan karena pada masanya menjadi pimpinan ulama senior di Hijaz, Saudi Arabia, Syekh Muhammad Nawawi. Nah, dipanggilnya Al-Jawi karena dari Indonesia, tanah Jawa, lebih lengkap lagi Al-Banten. Yang membuat saya bangga, bayangkan Bapak Ibu yang belajar di Universitas Islam tertua Al-Azhar Al-Qahirah bukan hanya orang Indonesia, lintas dunia, tapi sampai Genari itu kitab-kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi yang berasal dari tanah Banten sampai Genari masih terpakai. Kira-kira walaupun mungkin kita bukan nasab dengan beliau, tapi berasal dari ulama Indonesia, kita sebagai orang Bogor, ulama Indonesia, terpakai di negeri orang, bangga apa enggak? Ini buat menyemangatin para santri. Kalau tadi disinggung banyak santri di sini, maksudnya apa? Yang saya menunjukkan malam ini dari kitab beliau, dan kebetulan menjaga akhlak, adab, etika. Sebab kita bukan siapa-siapa tanpa jasa guru-guru kita tercinta, betul apa enggak? Laula murabi ma'artu rabbi. Kalau bukan murabi, kita nggak kenal Tuhan kita, betul kan? Nah, kebetulan yang saya menunjukkan malam ini karya beliau sangat banyak, di antaranya yang kalau kalangan sapi sudah sangat familiar, yaitu Nasoihul Ibad. Biar kita juga makin beradab, makin berakhlak. Al-Fakir nggak ujung-ujung bisa begini. Juga pernah ngaji kitab tersebut, alhamdulillah hampir tamat. Di mana ngajinya? Asli Al-Fakir orang Betawi, Jakarta Selatan, ada kampung namanya Kalimantan. Dan kalau lewat jalan raya Pasar Minggu, ada mesin hijau di pinggir jalan.
sebelum Mamat Pahlawan Kalibata, Masjid Guru Amin. Itu nama kakek asli situ. Nah, dulu sempat numpang tidur wilayah Jawa Barat, cuma masuk wilayah Sukabumi. Di Sukabumi ada pesantren tua yang ulamanya tahun 2022 kemarin di November sama Bapak Presiden Joko Widodo diangkat bahkan mendapatkan kehormatan karena menjadi tokoh pahlawan nasional satu-satunya dari Jawa Barat. Siapa beliau? Al-Maghfurlah Mama Ajengan Kiai Haji Ahmad Sanusi. Ya, biar tahu nih Jawa Barat. Nah, kebetulan sebelum saya lanjut ini, secara akhlak dan adab biar makin barokah. Tadi saya sudah baca Fatihah di awal, kita sama-sama baca doa yang tadi sebelum ngaji. Dan memang biar santri juga makin cinta dengan para alim ulama guru-gurunya, harus tahu secara sangat keilmuannya. Ini saya sebut Syekh Muhammad Nawawi bin Al-Jabi. Kalau disebutin ke atas nyambung ke Rasulullah. Ya, Al-Fadir ngaji kitab tersebut sama Profesor Dr. Dedi Ismatullah yang masa hidupnya menjadi pernah rektor UIN di Bandung. Jabatan terakhir beliau sebagai ketua UI Kota Sukabumi. Beliau ngaji dengan gurunya abahnya langsung Kiai Haji Badri Sanusi. Kiai Haji Badri Sanusi ngaji lagi sama abahnya Kiai Haji Ahmad Sanusi yang tadi saya sebutin namanya, dan kemarin 2022 menjadi tokoh pahlawan nasional, hadiah langsung dari Bapak Presiden kita. Beliau ngaji langsung dari ulama Bogor, tapi makamnya di Malang. Siapa? Syekh Mukhtar Al-Buguri. Orang Bogor nih, tapi makamnya di Malang. Terkenal juga masa hidupnya. Kiai Haji Mukhtar Al-Buguri berguru lagi dengan Syekh Mahfuz At-Termasi. Syekh Mahfuz At-Termasi berguru lagi dengan gurunya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Yang malam ini saya mau pinjam nasihat dari beliau perihal kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi berguru lagi dengan Syekh Ahmad Zaini Dahlan, pengarang kitab Julumiyah, kitab Dasar Asnahu. Kalau kita masih belajar awal-awal, Syekh Muhammad bin Ahmad Zaini Dahlan berguru lagi dengan Syekh Ahmad Ad-Dasuki. Syekh Ahmad Ad-Dasuki berguru lagi dengan Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Itu yang ngaji kitab Tijan Darwi itu. Syekh Ahmad kitab Fikih Bajuri. Syekh Al-Bajuri punya guru lagi Syekh Abdullah As-Sanusi. Beliau berguru lagi nama gurunya Syekh Abdullah Al-Izzi. Beliau punya guru lagi nama gurunya Syekh Mukhtar, ya Syekh Muhammad bin Umar. Nah, kemudian beliau berguru lagi dengan gurunya Syekh Abdul Karim As-Sahrastani. Beliau berguru langsung dengan gurunya Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali berguru lagi dengan gurunya Syekh Abdul Malik Al-Harmain Al-Juwaini. Beliau berguru lagi nama gurunya Syekh Abu Bakar Al-Bakilani. Beliau punya lagi nama gurunya Syekh Abdullah Al-Bahiri. Beliau berguru langsung dengan pencetus aswaja Syekh Abu Hasan Al-Ash'ari. Beliau berguru lagi nama gurunya Syekh Abu Ali Al-Jubai. Beliau punya guru lagi nama gurunya Syekh Abu Hasim Al-Jubai. Beliau punya guru lagi nama gurunya Syekh Abu Hazal Al-Allah. Punya guru lagi Syekh Ibrahim An-Nazar. Punya guru lagi Amr bin Ubaid. Punya lagi Wasil bin Atta. Punya guru lagi Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali berguru langsung dengan mitohaknya Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad berguru langsung dengan siapa? Malak Jibril. Jibril dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bisa ngulangi? Halo? Saya kalau di TV belum pernah nyebutin begini Pak. Kelamaan. Di TV mah yang ringkes-ringkes saja. Kalau kata anak zaman now sekali muncul tipis-tipis sambil berdiri saya keluar apa? Raih hidup berkah bersama luang baik. Iya, ya tipis-tipis tapi alhamdulillah amplopnya rada tebal.
pesantren, begitu ya. Nanti jangan ngomongin ngaji, hampura, kita nggak lupain nama guru-guru itu karena mereka walaupun mungkin jasad sudah nggak ada, ruh mereka tetap hadir. Jadi apa enggak? Harus yakin. Nah itu saya sebutin. Nah baru kita mulai. Siapa nih? Jam 10 lewat 20 menit. Masih aja. Baru mulai nih. Siap? Lanjut. Oke. Kui jujur, kui cincin. Meluncurci. Ya. Pada makalah yang berisi lima nasihat, karena kan makalah di situ berisi 2, 3, 4. Ini makalah yang 5 ini maka kita buka lagi. Apa kata jumhur ulama? Ini ngomong jumhur. Innallaha ta'ala akroma nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala, sungguh Gusti Allah Ta'ala akroma telah memuliakan nabiyahu akan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, bil ismi, dari segi penyebutan namanya. Penyebutan nama. Bagaimana maksudnya? Dijelaskan. Fa'ammal ismu, maka adapun dari segi penyebutan nama, fanadahu birrisalah, Allah menyebut nama Nabi kita Muhammad di dalam Al-Quran. Walam yunadihi bil ismi, belum pernah Allah menyebut nama langsung. Kama, sebagaimana nada jami'al anbiya'i, ketika Allah menyebutkan nama-nama Nabi selain daripada Nabi kita Muhammad SAW. Contoh, Nabi yang pertama Nabi siapa? Nabi siapa? Lihat dalam Quran. Wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Punten ya, ya silakan dulu. Disebut ya nama dia Nabi Adam di situ. Tadi disebut ya li Adama. Disebut ya nama Nabi Adam. Pertanyaan saya, ada nggak jadi begini? Li Adama Rasulillah. Ayat itu. Li Adama hukum li Adam. Adam doang. Satu tuh. Surat Al-Baqarah. Kurang luas. Kita lihat lagi 30 juz. Ya. Saya meneliti ini bukan baru, karena kebetulan Al-Faqih ya S1, S2 dan kebetulan lulus bukan lolos. Ya. Ya. Ada satu cuma di Jakarta, Al-Jami'ah Li'ulumil Quran. Perguruan tinggi ilmu Al-Quran yang disebut PTQ. Dulu zaman Al-Faqih ada berat. Karena kalau 6 bulan nggak selesai hafalan 4 juz orang tahu. Biar pintar pelajarannya lain. Tapi kalau ujian akhir 6 bulan nggak punya nilai, keluar. Makanya berasa dulu tuh. Begitu 2003 wisuda, padahal mahasiswa ada 45 masuknya Pak. Tinggal wisuda tinggal 11 orang. Karena nggak gampang. Karena kalau zaman sekarang masih berapa nggak apa-apa itu. Intinya itu tadi ada dua. Sekarang ayat ke-53 Al-Baqarah lagi. Wa ataina Musal kitaba wal furqan la'allakum tahtadun. Udah disebut ya nama Nabi Musa. Sebut wa ataina Musa. Tapi ada nggak tambahan? Wa ataina Musa Rasulullah. Ayat 2 sudah. Nama hukum 2. Tambah lagi biar lebih jelas. Itu Al-Baqarah ayat 53.
Al-Baqarah dulu deh. Yang ketiga, Al-Baqarah ayat 127. Ini bukan satu nabi seperti, bahkan dua anak papa. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Disebutkan nama Nabi Ibrahim, disebutkan nama Nabi Ismail, yang padahal mereka berdua ini, kalau nggak ada mereka berdua nggak ada Nabi Muhammad. Ini saya sebutkan, ini namanya kita ngaji. Insya Allah saya bawa betul-betul ngaji. Dan mungkin kalau yang bisa mulai kalau maju ke depan, saya kasih bonus. Beneran? Saya kasih contoh dulu. Siapa beliau? Saya sebut dari Nabi kita Muhammad yang kita politik malam ini. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Aud bin Muqawwim bin Nahur bin Kairah bin Ya'rub bin Yasjud bin Nabil bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Mana yang mendapat bonus? Saya rindu banget. Kalau nggak ada bonus saya mikir mereka ada apa deh. Iya, ayo, ada nggak? Yang bisa mulai? Ada? Ayo tuh. Giliran artis saja apa? Giliran aku aja cikini. Bila ingin melihat ikan, aduh, giliran nama Nabi cicing kabe. Ayo tuh. Berapa dulu? Oh lumayan ada 4 lembar. Ikhlas saya. Naik kereta pakai kacamata, tidak ada dusta di antara kita. Pas ya, masuk kali kantong. Iya. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, yang ketiga disebutkan nama Nabi Ibrahim, disebutkan nama Nabi Ismail. Pertanyaan saya, ada nggak tambahan Ibrahim Rasulullah, Ismail Rasulullah, ada nggak? Itu kata jumhur ulama. Syekh Nawawi itu di dalam kitabnya. Fa'amal ismi, maka ada pun dari segi penyebutan nama. Fanada bi salam. Allah menyebut nama Nabi kita di dalam Al-Quran. Walam yunadi bi ismi. Belum pernah Allah menyebut nama hunkul, nama doa. Berbeda ketika Allah menyebut nama-nama Nabi selain daripada Nabi kita Muhammad. Tidak percaya? Tadi saya belum nyampe poin yang ngaji saya dengar. Muhammadun Rasulullah. Quran, Nabi sahabat, Nabi kita disebut kehidupan Muhammad Rasulullah. Apalagi kalau buat santri ngaji, itu tartibul kalimat itu bukan khutbah. Iya, kalau tuh Quran dipegang sama ulama Betawi, memang saya sudah Betawi, nggak kurang deh. Karena kalau orang ngaji ketahuan bisa enggaknya dari menerjemahkan ayat. Kalau ulama Betawi yang terjemahin begitu itu kelihatan pada khobarnya. Apa kata ulama Betawi? Muhammadun, bermula Muhammad. Tuh kalau Betawi itu. Jadi mubtada jadi bermula. Rasulullah adalah
urusan tawurannya, kita sebagai bapak ibu dalam rumah tangga, mohon maaf, juga yang namanya musibah sekarang, namanya kemarau panjang, mudah sekali angin kencang untuk jadi kebakaran. Tentunya kehidupan kita, rumah tangga kita, punten ayahanda, pengen gak urusan lancar, pengen gak yang punya utang kebayar, pengen gak punya anak soleh-solehah, pengen gak punya anak selamat dari narkoba, pengen gak punya anak kena selamat dari penolakan bebas. Nah, kalau pengen, ini bukan menggurui, ini kita lagi ngaji. Tandai pulang dari sini. Yang jadi bukan taufik rahmat, yang jadi Gusti Allah. Kalau janji manusia, banyak gak bohongnya. Apalagi musim pilkada ini. Ya benar. Kita doain nih para dewan yang dari sini, insya Allah dari Taiwan ke Madinah, anggota dewan yang amanah. Jadi ya, besok bupati misalnya, insya Allah ya benar-benar bekerja menjadi bupati yang jujur. Iya, kita bersedia dari sekarang. Bisa kira-kira jadi ingat pesan itu apa enggak? Nah, kalau Allah kira-kira kalau berjanji ada nggak bohongnya? Ada apa enggak? Bu, Ibu, zaman sekarang pengajian kita tolong ya, nanti lagi tahun politik jangan sampai kena dipecah belah sama sebab dan begituan. Karena jujur, kebersamaan ini nggak bisa dibeli oleh materi. Tapi yang namanya begituan kadang-kadang kan di luar suka beda warna tuh. Di luar masuk ke masjid Al-Ittihad, tolong yang di luarnya ada warna kuning, hijau, putih, masuk ke masjid kita. Nanti kita satu, salat kita sama, Quran sama, ayo ting-ting makan obat. Yang penting terus makin kompak. Cocok apa enggak? Cocok apa enggak? Sahabatnya pantutnya makan lesehan ambil kemar bondan. Cakapnya mana? Yang patut ya enggak pakai patut baru semua ini. Makan lesehan ambil kemar bondan. Naik kendaraan pada pukul 3. Pilihannya di luar boleh berbeda, tapi persaudaraan harus tetap terjaga. Cocok? Jadi coklat cocok. Karena yang begituan Bapak Ibu, mohon maaf, kadang-kadang dibelain ternyata makan nanti. Yang begitu kadang-kadang beda tipis pilkada sama pilkada. Iya. Bu, kalau pilkada ibu lupa jadi. Sementara banyak pilkada yang begitu jadi. Kalau kebersamaan kita jangan sampai pecah belah, betul apa enggak? Setuju apa enggak? Oke, saya teruskan. Bapak Ibu rahimakumullah, di saat Allah menyebut nama Nabi Muhammad dan sekarang betapa mulianya, makanya Allah janji, tandain ya, di surat Al-Anfal ayat ke-33. Surat apa? Ayat berapa? Lagi surat apa? Ayat berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang di handphone ada aplikasi suaranya, mau dibuka silakan biar lebih mentauhidkan. Ya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Enak apa enggak? Tahu artinya apa enggak? Ya kita lihat ini janji Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Gusti Allah enggak bakalan nurunin bencana kepada mereka. Mereka ini kita. Berarti kalau lingkup luas kita di Bogor, baik kota maupun kabupaten, dikecilin personal keluarga kita. Berarti bapak sama istri, anak, saya sama bini, anak. Kan pengen Pak, cara-cara jujur ya, pengen gak Pak urusan lancar, pengen gak Pak punya anak soleh-solehah. Ya Allah Pak, bahagia banget ya Pak. Saya ya harus binik Pak. Ada saya cerita, anak saya dari SD udah mondok, begitu pas gue SMP laporan alhamdulillah udah hafal 30 juz. Iya,
bersama, masya Allah. Begitu lulus SMP, saya tanya lagi mau kemana lagi tahun lanjutnya, ya mau Indonesia apa kemana? Kan udah 4 kali mau udah ke sana, dan anak nggak ada batas lulus semuanya. Nah, dia mau udah kalau masih Indonesia, mendingan di sini aja dah. Jadi begitu. Saya bilang kalau mau kemana? Dia bilang, ya udah terserah. Paling dia mau ke Yaman, ke Mesir. Oh siap, insya Allah. Buat belajar pala di pala apa? Insya Allah. Ikan bawal, sentel, lu jual borong. Iya. Ya namanya orang tua buat anak ngaji sekarang berapa? Udah berangkat, masya Allah. Kemarin ketemu saya minggu kemarin di Mesir. Nggak banyak, itu 2 hari setelah dari sekolah. Begitu habis buat berjamaah, laporan ke saya di restoran, belum setoran doaan gitu. Setoran, insya Allah walaupun baru 10 bulanan udah hafal. Ya, kita hati bangganya dengan hafal. Ya mungkin tidak biasa, tapi tidak sampai wajib. Tufatul Atfal, nama jazarnya disetorkan sekali. Masya Allah. Dari Kisalang ke Mangga Besar, lewat keluaran dengan terbini, Gunung Sapi dengan besar. Iya. Ya, saya ajak ziarah ke makam Imam Syafi'i. Saya ajak ziarah ke makam Ibnu Athaillah. Saya ajak dia. Saya bilang besok kalau udah kelar, dapat syarat yang mutasil 30 juz dari Syekh Mesir, lu apalin tuh Al-Hikam, saya begitu. Iya, apalin, pahamin maknanya. Benar-benar, jangan cuma sekedar hafal-hafalan, hafal benar-benaran, tahu maknanya. Biar ke depan lu jadi Imam Ghazali di zaman now dan Indonesia. Saya bilang iya, ada kan siap. Ya masya Allah, Pak, Bu, rahimahullah. Ini maka harus minimal. Saya mau nanya, pengen nggak Pak punya anak soleh dan solehah? Nah Allah janji nih dalam bacaan mau bisa bacakan. Ayat yang bisa bacakan surat Al-Anfal ayat 33. Surat apa? Ayat berapa? Apa janji Allah? Aku nggak mungkin menurunkan bencana kepada mereka, kepada kita, bahkan kota Bogor, kabupaten Bogor, nggak bakal menurunkan bencana. Syaratnya cuma satu pertama. Ini wow hadiah nih. Apa syaratnya? Selama engkau ya Muhammad masih bersama mereka, wa anta fihim. Selama engkau ya Muhammad masih bersama kita. Ustaz Nabi Muhammad makamnya di Madinah, bukan perihal makamnya. Menghadirkan Nabi Muhammad, baik nama maupun perilakunya, terutama nama dulu dalam kehidupan kita. Saya mau nanya nih kepada para hadirin, sekarang setengah 10 menit dari melek mata, dari pagi sampai jenari, jujur, udah berapa ribu selawatnya Rasul? Halo, dapat 5.000? 5.000? 3.000, 2.000, 1.000, gope. Ini yang belum kita kerjain. Belapar ngikutin Kenny Asofi apa namanya di Mamajaran Natal nih yang selawat Nadia hampir 4.444 mulai jam 8 malam kelar jam 2. Boro-boro mulai jam 8 baru setengah 10 para kemana tasbih kemana. Hadirin rahimahullah, saya bukan menggurui, ngajak dan janji Allah gak bakalan urusan seret, rezeki gak lancar, utang gak kebayar, anak melawan, selama wa anta fihim, selama engkau ya Muhammad masih bersama mereka. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Gini dah, untuk makin mentauhidkan lagi. Boleh nambah lagi ya? Jam 11 ini udah. Setengah 11, jam 10. Masih kuat ya? Nah, Nabi lagi ngeriung sama minantunya Sayyidina Ali. Tiba-tiba di atas Nabi putar-putar ada binatang tawon, nakhlun, tawon, lebah. Tahu lebah? Ya, nakhlun, tahu nakhlun? Ya, tawon. Pulang pikirin ini. Buat saya ngomongnya buat kita semua. Nabi coret menantunya, ya Ali. Lebih ya Rasulullah. Ini kan enggak tahu menuju nama. Nabi jawab, ya Rasulullah. As-sa'il a'lam bil maksud.
Ya Rasul, yang nanya ini tahu dari kita. Kami jawab ya. Ini tahu dari tadi putar-putar suara tawa. Lagi nawarin kita. Nawarin apa ya Rasulullah? Madu di sarangnya udah siap ambil. Madu tawar di sarangnya udah siap ambil. Pak, madu tawar, ya, bukan jadi madu. Tenang bu, jangan salah pendengaran. Boleh digesit. Apa kata Rasulullah? Berangkat sudah kamu, penuh itu keinginan tawar. Begitu sekali berangkat untuk melaksanakan pesan dari mertuanya, Nabi berdialog sama tawar. Nabi berdialog dengan apa? Ya, kalau kita lihat dalam sirah, mujizat Nabi itu berdialog sama binatang banyak banget. Bahkan cerita, ya, pas kemarin tuh, hari Rabu, saya ajak jamaah tuh dari kota Amman, Jordan, kurang lebih 2 jam ke pohon Sohabi. Itu umurnya 14 abad. Habis sekarang masih jauh, 14 abad. Itu pohon apa tuh? Pohon tempat Nabi di satu usia 12 tahun, Nabi bertemu di situ. Dan di situ yang Nabi diceritakan oleh Abu Hurairah, ada tanda kenabian pada pundaknya. Sebulan yang betul dibawa pulang dari keluarganya. Karena orang yang beli dituduh, kalau ketahuan dibunuh nih orang, udah bawa pulang. Nah itu pohonannya hampir ginari masih cakep. Padahal udah 14 abad. Nah, ini amat tawar. Nanti nanya begini, ya tawar. Aku nanya ya tawar. Silahkan ya Rasul. Banyak kan? Enggak. Udah banyak 11 satu macam aja. Mau kenapa? Takut yang di dalam, di luar. Saya lihat duduknya. Satu udah berapa kali ganti kaki. Yang belakang udah sambil nyender mengatakan Ustaz, buat malam dari lebih panjang, makin malam jangan panjang kaki. Nah, tapi walaupun yang panjang-panjang, saya berharap kecil pendek makan bakso susuk, biar pendek, yang penting masuk. Ya ilmunya. Buat apa mau ambil 11 lewat, besok subuh siangan panjang, nggak masuk-masuk, kan capek-capek itu lah. Udah kita balik, biar pendek yang penting. Ilmunya. Nah, seterusnya dulu Pak ya. Nabi nanya begini sama tawar, ya tawar, yang kamu makan kan saripati bunga yang pahit. Kenapa yang kau hasilkan madu yang manis, lezat, menyehatkan tubuh, bahkan menjadi stamina buat kita sehat? Salah. Madu asli, asli pakai sop. Ya, ya, Pak. Saya ini hari majlis yang keempat itu Pak, dari subuh tadi. Alhamdulillah, punten. Kelihatan ngantuk apa kan? Kelihatan lemes banget. Sengaja sebelumnya ya, kalau tidak ada baku asik tuh. Takutnya kalau kata asiknya kan obat batuk dari Borobudur, mata ngantuk jadi tidur. Karena kalau secara manusiawinya, ya benar, ada sendiri kan. Orang kan selisihnya Jordan, Mesir, 4 jam, Bogor. Tapi maaf, kita ngantuk apa kan? Itu tadi itu, madunya pakai sop asli. Alhasil, Nabi nanya sama tawar, ya tawar apa yang menyebabkan yang kamu makan kan pahit? Kenapa hasilnya madu yang manis, lezat, menyehatkan tubuh? Pak, mau tahu nggak jawabannya? Jawab jangan nih. Sebelum saya jawab, saya tanya dulu. Jujur jawab ya, Pak. Tawar tuh boga akal tuh. Tawar boga akal tuh. Nggak punya akal. Tawar binatang. Tapi jamaah lihat yang mau di dalam ini boga akal tuh. Punya akal apa enggak? Berarti kesimpulannya pintaran jamaah atau pintaran tawar? Aku semangat, maaf. Tawon binatang punya akal apa enggak? Jamaah yang mau dan malam ini, ibu-ibu yang di luar, anak-anak yang di luar, bapak di dalam, punya akal apa enggak? Berarti kesimpulan pintaran jamaah apa tawon? Maaf. Kalau yang merasa pintar jangan dagang korek, dengerin baik-baik. Ya, apa kata tawon? Ya Allah, Pak saya jawab nih Pak, renungkan ya. Ya Rasulullah, yang menyebabkan maduku dan anak cucuku sampai hari kiamat tetap manis sebagai cuma satu ya Rasul.
sebelum kami makan, kami berselawat kepada kamu 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Pak, Ibu, ini tawon gak punya akal, setiap mau makan selawat sama Nabi berapa kali? Biar merasa perhatian. Malam ini kita ngaji punten, bahwa tawon gak punya akal, tapi setiap mau makan selawat sama Nabi berapa kali? Kita manusia yang punya akal, diajak makan besok ke restoran mewah, makanan keluar, punten, selawat apa selfie? Pulang pikirin. Boleh saya bantu? Boleh? Boleh? Pantun baru dapat ini beneran. Boleh ya? Ngajak besan naik pesawat. Itu besan orang empang. Jangan pernah bosan untuk berselawat, karena setiap urusan pasti Allah bikin gampang. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Apa sebenarnya? Jalan-jalan ke kampung Keramat, banyak mobil yang pada lewat. Hidup mau selamat, jangan pernah berhenti untuk bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Jam 11 mulai 10 menit. Masih paham saya? Halo? Masih kuat ini? Oke, nanti jam 11 boleh ya? Ya, jam 11 dulu ya, baik. Kemudian, ya, ternyata kemuliaan Nabi itu baru nama. Kalau dalam kitab Masuk Ibad yang dikutip oleh Syekh Muhammad Nawawi wal Jami 5, itu baru nama aja udah mau sejam. Kalau kita ngaji benar-benar di mana-mana, pulang subuh bisa. Cuman berarti kalau di subuh khawatir bapak yang puas, saya pakai emas. Ya, gitu. Enggak apa-apa lah, kami yang sudah tapi janji besok subuh jam kesiangan ya. Oke. Yang kedua, apa kata jumhur ulama Allah muliakan kanjeng Nabi kita Muhammad SAW? Akramahullahu ta'ala bil jismi. Jisim. Maksudnya bil jismi, fa'amal jismu fa'idha da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an fa'ajaba huwa binafsi. Fa'amal jismu adapun, maka adapun dari segi jasmani, rohani yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'idha maka apabila da'a mengajak sopo an Nabi kanjeng Nabi Muhammad syai'an ing perintah ibadah, fa'ajaba huwa binafsi. Nabi nyontoin langsung, baru Nabi ngajak. Tuh, hebatnya Rasulullah. Nabi nyontoin, baru ngajak. Contoh. Bu, Ibu yang saya ajak bicara, mohon maaf, perawan gadis janda balik apa udah bulan balik? Udah bulan balik. Pak, dosa kita banyak apa dikit? Banyak ya. Tapi jangan khawatir. Ada satu hadis peluang dari Nabi dikutip oleh Syekh Ahmad Al-Hashimi pada Babul Hamzah urutan hadis ke-300. Apa kata kanjeng Rasulullah? Inna minal dzunubi, sungguh dari dosa-dosa seorang suami, la yukaffiruha, tidak bisa terhapus, tidak bisa halus, tidak bisa ukur dengan memperbanyak sholatnya, dengan memperbanyak puasanya, dengan memperbanyak hajinya, dengan memperbanyak umrohnya. Dosa suami tidak bisa terhapus dari Rasulullah, walaupun banyak sholatnya, walaupun banyak puasanya, walaupun banyak hajinya, walaupun banyak umrohnya. Tapi dosa-dosa kita bisa ukur habis dengan sebab apa kata Rasulullah? Al-hukum fi talabil ma'isyati, di saat suami bertanggung jawab untuk membuat senang istri dan anak-anak. Bu, Ibu cocok nggak dengan bahasa Islam ini? Karena banyak banget Pak, belum jadi
kesana kemari ayam, ya ayam, bebek, my honey, my darling, situ modal kita elit. Yang para gadis-gadis, hati-hati dengan banyak pelayuan PHP, pemeliharaan palsu. WhatsApp-nya belum dibaca. Kalau kau punya keris, tolong pancapkan hiu. Kalau kau ngerti bahasa Inggris, terus terang I love you. Iya, belum jadi kesana kemari panggilannya udah kayak dialog ayam sama bebek. Nah, kalau ayam kan manggil bebek begitu, bebek. Dan bebek jawab, ay begitu. Ini kepada ibu bapak yang punya anak gadis dengan bangga dulu malam Sabtu malam Minggu dijemput sama laki-laki, baru tiba pakai motor 2 rodanya. Jangan bangga dulu. Kenapa Sat? Itu motor belum tentu punya dia. Boleh jadi itu motor dia kan masih bunyi kredit. Oke, saya teruskan dulu, Pak. Lihat akhlak baginda Rasulullah. Ya Allah, Pak. Ini kalau kita ngaji bab akhlak Nabi, urusan perang, ya Allah, Nabi selalu terdepan. Kalau kita cerita yang namanya perang itu di Uhud, sedihnya bukan main, gigi Nabi sambil tanggal. Ya, kita pindah ke Honda. Ya Allah, ya Rabbi. Asli gak perang itu dia. Ini contoh bab rumah tangga aja. Cara manggil Nabi, kalau sejauh-jauh ngajinya itu kitab tipis tuh. Masih Syekh Nawawi bin Muhammad yang ngarang. Dan apa? Ukur Zed, ukur Zed. Manggilnya Nabi ke istri Masya Allah, Pak. Diambil dari sebab musawwar Ahmad ala wajibu ayat, cuman ada perempuan yang dikatakan alamat taknisnya ya Umairah, wal istriku yang pipinya rada kemerah-merahan. Nanti orang pekan sekali kalau mau niru Nabi silakan nih. Kebetulan yang kita punya istri kita di rumah rada pintar-pintar sedikit. Manggil sedikitnya pakai bahasa Arab apa? Ya, ada aswad. Nih, mentokin Nabi jam 11 ya. Nih kita lihat akhlak Nabi. Jujur Bapak Ibu. Bu, kedengeran ya saya ngomong? Bu, jujur dalam rumah tangga capean suami apa capean istri? Bu. Suami kerja dalam seminggu, tapi dalam seminggu suami kerja ada nggak liburnya? Suami kerja dalam setahun ada nggak cutinya? Suami kerja dalam setahun ada nggak bonusnya? Ibu kerja dari semenjak berumah tangga, ibu diambil dari orang tua ibu semenjak nikah, mengabdi ke suami dalam seminggu di rumah tangga, ibu ada hari liburnya? Berapa enggak? Ibu dalam sebulan ada cutinya, ibu dalam setahun ada bonusnya. Bonus nggak ada, cuti nggak ada. Udah gitu suami pakai beladu, pakai selingkuh lagi. Bocah belum mati lah. Udah ini pantun buat ini di TV ya. Ini pantun buat antum nih. Jangan dulu minum Coca-Cola. Sebelum minum, jangan dulu minum Fanta. Sebelum minum Coca-Cola, jangan dulu kalian bicara cinta. Sebelum kalian selesai sekolah. Luar loh. Nah, seterusnya berlanjut. Nabi, ya kalau kita ngaji, ya sifat jais Nabi kan yang beda sama orang pekan sari. Pagi-pagi ada nggak yang sebelum kerja harus minum kopi dulu Pak? Dia nggak suka kopi harus minum teh ada nggak? Nabi punya sifat jais yang seperti itu. Sekali waktu Nabi pulang sebuah berjamaah dengan Siti Aisyah pengen minum kopi. Minum apa? Lelahnya Siti Aisyah masuk rumah tangga bersama Rasulullah. Begitu suaminya Rasulullah minta minum kopi, ternyata Siti Aisyah salah raba, salah ambil. Bukan gula yang dimasukin, ternyata garam. Pak. Kira-kira kalau yang terjadi bersama rumah tangga kita ada seperti bapak minum kopi rasanya asin, jujur bini bapak, istri bapak lain. Nah, nih yang kita ngomel sama
lebih tidak di belakang paling dari rumah tangga dari 15 tahun bini pada bongkok pun curhat ke Ustaz, laki saya galak banget. Saya bilang, Bu, besok kalau lagi ada pegang tangan suaminya. Terus ngomong gimana? Tanya aja, Pak, kita sebenarnya ini berumah tangga apa rumah duka sih? Katanya berumah tangga tapi kejadiannya persis kayak di Indonesia. Ya gimana? Nangis. Ya Allah, terus sedikit lagi Pak. Boleh ya? Ternyata begitu Nabi rasakan itu kopi asin, kira-kira Nabi keluar nggak mencak-mencak koper binatang? Keluar nggak kata-kata punten, mata lu buta gitu, keluar nggak? Pak, dia berarti bocah ya, ini orang tua ya. Pak, ini komitmen tadi ya, kecil letek makan bakso susu, biar pendek kayak begini. Saya secara pribadi jujur berumah tangga udah lama, kan dari 2003, sekarang 2023. Ingat begini, jadi kalau mau ngomel, ya Allah, lihat akhlak Nabi rumah tangganya. Begitu dia rasakan asin, ngomel Nabi enggak, tapi Nabi tahu ini salah, cara melurusinnya yang boleh kita ambil ilmunya. Ta'ali ya Humairah, ta'ali kadir ya Humairah, kadir. Kan ngomongnya bukan salah. Jika saya jawab, "Ayi khidmat ya Rasulullah," ya Rasul, what can I do for you? Ya, Nabi jawab lagi dengan santuy, slow. Apa kata Rasulullah? Aku pengen banget ya Umairah, pagi ini kita minum kopi secangkir berdua. Oh, bisa nggak? Begini Nabi akhlaknya. Jadi kayak ngomelin anak orang tuh. Masya Allah, Siti Aisyah diajak dulu kopi bareng. Tidak ya Rasul, this is a specialist just for the beers. Enggak kata Rasulullah, pengen banget pagi ini kita minum kopi secangkir berdua. Diminum sama Siti Aisyah, Pak. Ya emang di sini garam. Berubah jadi manis atau tetap asin? Asin. Cuma kira-kira istri yang begitu Bu, punten, malu aja apa malu banget? Malu banget. Tapi lihat Rasulullah pakai marah-marah nggak Bu? Pakai ngata-ngata kebun binatang nggak? Ya Allah Bu, mudah-mudahan habis maulid ini istri suamimu makin lembut dan sayang ya. Oh, amin kencang bawah bab ini gerah. Ya Allah. Diminum sama Siti Aisyah, ya salam, asin garam. Maafkan ya Rasulullah, aku hilang kelelahan mengatur rumah tangga kita, bukan gula ternyata garam. Alhamdulillah ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Karena mengakui jiwa minta maaf ini mahal Pak. Jadi kalau ada anak kita, ada murid kita minta maaf, tolong tuh hargai. Orang udah berani minta maaf, tapi jiwa besar dia. Iya Rasulullah. Ketika sudah minta maaf, nggak dijatuhkan. Emang kita udah selalu goblok. Siti Aisyah gitu ya. Apa kata Rasulullah? Kakak kamu udah salah ya Umairah. Justru pagi hari ini kita minum kopi berdua rasanya asin. Rasakan lebih nikmat lagi kalau besok pagi kau buatkan aku secangkir kopi pakai gula. Ya Allah. Bu, 11 pasu. Baru rumah tangga secuil ini. Bu, ibu jujur deh, jujur Bu. Kira-kira kalau dalam rumah tangga ibu salah, suami negornya kayak akhlak Nabi kayak barusan, akhlak Nabi kayak barusan. Ibu sebagai istri ke suami makin cinta apa makin marah ibu? Ibu jujur Bu, kira-kira suami cara negornya kayak akhlak Nabi barusan, ibu ke suami makin resep apa makin sebel? Ya Allah, langsung ucap tuh istri, ya Allah kelapa puan ada setangkai, boleh dibawa dari pasar Selipi. Ilmu apa sih yang kau pakai? Siang malam aku makin ke bawah mimpi. Masya Allah. Ya Allah, semoga bisa bermanfaat kajian kita malam hari ini. Maafin lahir batinnya kalau saya ngomong rada kasar, emang saya malu kasar. Sebab kalau saya malu halus saya nggak kelihatan. Ya, nggak berasa udah jam 11. Ya besok juga subuh kita nggak kesiangan karena bicara ibadah
yang paling hebat dari yang 5 waktu, lihat tuh Al-Quran. Nabi memesankan hafidu ala salawati wa salatil wusta. Jumhur ulama atau mufassir menjelaskan wusta di sini bisa asar, bisa subuh. Yang paling berat kadang-kadang di subuhnya. Makanya kata Buya Hamka, kalau pengen tahu orang Islam, hadirlah saat Idul Fitri, Idul Adha. Itulah orang-orang Islam. Tapi kalau pengen tahu dia orang beriman, saya ulang ini, kalau pengen tahu orang beriman, saya ulang ini, kalau pengen tahu orang beriman, saya ulang lagi nih, kalau pengen tahu orang beriman, saya lagi nih, kalau pengen tahu orang beriman, jelas sama nih? Hadirlah saat subuhan berjamaah. Itulah orang-orang beriman. Nah, tinggal jawab sendirilah, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana cara membelah, kalau bukan dengan berarti. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Ikan belanang, ikan tongkol, kurang enak jangan pada dongkol. Ikan belanang, ikan bandeng, kurang enak jangan pada gerendeng. Ikan belanang, ikan kakap, ikan patin adalah nama-nama ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih tadi telah sampaikan seperti itu tausiah agama yang disampaikan oleh Saudara Ustaz Rahman Rizki, yang beliau sampaikan selama di negeri kita yang masih banyak betul sawah yang kita kerja oleh Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan apa disampaikan beliau kita dapat mengaplikasikan kehidupan kita sehari-hari dan mengamalkannya kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya harap jangan lupa dulu untuk kesempurnaan acara pada malam hari kita tutup dengan doa yang mana baru disampaikan oleh Ustaz Jalaluddin Al-Bukri SAG kepada Jadi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.